Selamat datang di podcast NFL satu-satunya di Indonesia. Baik, sama gue Fadil, host kalian di Zero Knowledge Podcast. Kita akan membahas Week 5 review yang kemarin sudah selesai. Dan sebenarnya Week 5 juga aneh sebenarnya ya. Karena Week 5 ini mungkin pertama kali sejak lama banget kali ya. Ini pertama kalinya main di, kalau waktu Indonesia, Rabu pagi. Ini jarang banget nih main Rabu pagi. Jarang banget. Dan juga di Week 5 ibaratnya kita ada roller coaster ya. Ada yang akhirnya pertama kali main sejak 2 tahun. Dan ternyata ada juga yang cederanya parah banget. Aduh, tuh gue kalau ngeliatnya, gue cuma bisa, gue ngilu bener ya. Ngeri ya, gak bisa ngebayang kaki gue kayak gitu. Cuman sebelum gue mulai, seperti biasa, gue perkenalin dulu. Di sebelah kanan gue ada Oka yang akhirnya menang. Wih, akhirnya ya. Bahagia. Ini kayaknya, ini semuanya tim kita yang menang ya. Steelers menang. Texans akhirnya menang. Nah, ini bawah Noah, Rams menang. Nih ayo menang 4-1. Rekornya ngeri banget sumpah nih. Itu kemenangan 4 dari tahun berapa itu? Dari tahun berapa, Dil? Itu tahun berapa itu? 94. Gua lahir. Waduh. Kita belum pada lahir kayaknya. Itu juga 94. Pelatihnya itu pelatih Patriots sekarang ya, Bill Belichick ya. Browns pas 94 itu ya. Wah, shocking ya. Nah, jadi langsung aja nggak pakai lama. Oh ya, sebelumnya gue mau bahas dulu nih. Gue mau bahas dikit aja. Tadi pagi pas kita lagi nonton, kemarin pagi pas kita nonton Titans lawan Bills, breaking news, Le'Veon Bell dirilis. Wah. Gimana Dil? Menurut lo? Le'Veon Bell dirilis, bukan di trade tapi dirilis loh. Dikeluarin, bukan di trade. Gimana dia menurut lo? Le'Veon Bell. Lawak aja sih. Lawak. Terus Pak ini sama Jamal Adams lah, inilah itulah, bilang dia bakal tetap situ. Ya, gitulah drama usual. Gimana reaksi lo pas tahu Le'Veon Bell dirilis? Gue sih simpel ya, reaksinya ketawa sih. Ketawa di sini bukan karena Le'Veon Bell jelek, ya emang front office Jets emang caur aja sih. Gitu. Karena ya gimana ya? Aduh, susah deh dijelasin, diomongin juga sebenarnya. Iya. Gini deh, maksudnya lo udah expect bakal bagus, cuman lu punya running back yang 3-time Pro Bowler lah, yang waktu di Steelers jagonya bukan main. Pas masuk Jets lo kok malah jadi begini. Berarti tandanya bukan Le'Veon Bell yang jelek, yang emang ada masalah di sistem skemanya Adam Gase aja, atau mungkin Adam Gase-nya nggak bisa ngatur pemain. Nah, mungkin nih bisa jadi ya. Nah, Kak, gimana Kak reaksi lo, Kak? Ketika tim lo udah nggak cuma satu tapi 2 kali bikin superstar lo nggak betah di tim lo, itu berarti ada yang salah di front office lo berarti. Kalau untuk trade-nya sih sebenarnya gue pas muncul kabarnya nggak terlalu kaget ketika dirilis, karena ya gue kagetnya justru ke masalah dia ada masalah sama front office-nya Jets. Cuman kalau untuk dia dirilis ya sebenarnya nggak kaget, karena gajinya dia itu terlampau tinggi dan nggak ada tim juga yang mau terima kontrak segede itu. Walaupun dia mereka cuma minta kayak 7 round pick itu aja mereka nggak mau, karena kontraknya yang udah kepalang gede banget. Jadi dirilis juga satu itu bisa free up cap space Jets juga, walaupun mereka juga dapat dead money sekitar 4,5-5 juta. Terus juga tim-tim yang sekarang lagi butuh running back nih, itu bisa punya ada pemain yang sekaliber Le'Veon Bell pasti bakal ngejar-ngejar untuk menambah squad mereka ntar, terutama di NFL sekarang nih yang running back-nya lagi pada cedera-cedera tuh. Jadi udah bakal banyak demand-nya sih kalau gue lihat, dan Le'Veon Bell juga mungkin in 1 week or 2 week udah punya tim baru. Oke. Nah, kalau gue sih ya, kalau gue cuman simpel aja. Kenapa? Kalau misalkan Steelers mau nge-sign Le'Veon Bell lagi, mau nggak lo? Nah, ini lanjutan, karena tadi gue mau bilang kayak gitu. Gue simpelnya, ya kalau mau pulang kampung kita terima dengan
tangan terbuka lah. Ya, Oh. Le'Veon Bell tahu lah. OL yang cocok sama tipe main dia di tim apa? Ya dia udah tahu lah. Udah dewasa kan. Ya udah kalau misalnya mau pakai nomor 26 di jersey black and yellow, silakan. Itu kan 26 kan sekarang dipakai sama si Anthony McFarland kalau nggak salah ya. Nah, kalau misalnya disuruh ganti udah nggak apa-apa lah. McFarland ganti aja, masih rookie lah. Biarin nggak apa-apa lah. Bell gitu loh. Nah, yaudah. Kalau gitu kita langsung mulai review week 5. Yang pertama gue bakal recap cepet ya skor-skor yang pertandingan yang gak ditayangin. Ini Panthers Falcons yang menang Panthers 23-16. Falcons 0-5 start pertama kali sejak 1997. Dan fakta menariknya, ini Panthers tanpa CMC unbeaten 3-0. Nah, dengan aneh nih ya. Siapa namanya? Mike Davis. Ini Mike Davis. Oh, iya, Running back-nya Mike Davis yang kalau lo main fantasy ini dia lumayan ya, bagus ya. Lagi hot, ada lagi hot gue. nih, dia lagi hot item nih. Gue juga ada. Kita Di liga juga lain ada. tapi. Nah, next Jaguars Texans yang menang. Ini nih akhirnya menang nih. Makanya tadi sebelum rekaman lu mandi dulu ya. Mandi bersih dulu menyambut kemenangan. Iya, gue menyambut kemenangan tuh harus dengan suasana yang gembira gitu loh. Iya. Gembira Nyambut- karena udah apalagi ada kan Bill menang O'Brien pertama. si kocak ya. Iya, karena bad coaching adalah cancer dan cancer harus dihilangkan. Nah, ini faktanya Texans menang 11 dalam 13 game lawan Jaguars. Sementara buat sekarang lagi menang 5 beruntun. Wah, lawan Jaguars. Aduh, Jaguars. Nah, next Cardinals Jets yang menang Cardinals 30-10. Cardinals pertama kali menang away di kandangnya Jets sejak week 10 tahun 1975. Gila. Ush, lama juga. Next, Go Steelers. Chase Claypool. Gila, 4 touchdown loh, gokil tuh orang. Touchdown sih. Kaget gue. Franchise record gak sih tuh? Enggak sih, enggak. Kalau kayak sih kalau nggak salah ada Hainsworth juga deh kalau nggak salah ya. Cuman itu rekor rookie. Ya. Nah, Rookie gila. ya. Chase Claypool. Nah, ini Steelers 4-0 start pertama kali sejak tahun 1979 dan katanya 79 itu Steelers juara Super Bowl, cuman gua nggak mau optimis lah. Gua masih realistis aja. Nah, next ini timnya Noah menang 30-10 lawan tim yang tidak punya nama, Washington. Ini Darrell Henderson ya? Running back ya? Darrell Henderson 2 scrimmage touchdown itu karir high dia. Iya. Terus Dolphins membantai tim BPJS 49ers 43-17. Oh. Dolphins ini poin terbanyak sejak week 7 tahun 2015. Oh iya. Ini prediksi kita semua kayaknya salah di minggu kemarin. Iya, ya salah ya. ya lagi Prediksi kita sih menangnya Miami benar, cuman Iya. skornya yang salah. skornya Iya, salah. skornya Ya? salah. Iya, benar. Skornya kita Nah, Ternyata jauh kali. iya, Sekali. benar. Nah, next timnya Fadil Ohio menang 32-23. Tadi gue udah bilang di awal ini start pertama kali 4-1 sejak 1994 ya. Congrats buat Fadil Ohio. Nih ngeri nih anjir bisa masuk bisa menang AFC. Super Bowl. Ngeri Sabar, banget. sabar. Nah, terus nih. Oh ya, terakhir. Nah, kemarin nih yang sangat langka ya di NFL ya. Main di hari Rabu pagi waktu Indonesia, Bills lawan Titans yang menang Titans 42-16 nih. Bills akhirnya ke-expose ya. Jadi gimana memori terbaik kalian di campaign Josh Allen MVP selama 4 match terakhir. Ini Titans 4-0 start untuk kedua kalinya dalam sejarah franchise terakhir tahun 2008. Nah, ya udah kalau gitu kita langsung mulai match pertama di hari Jumat pagi kemarin. Ini ulangan ini ya buat ulangan Super Bowl 52 buat 2 QB tim ini yang sekarang udah beda tim ya, nggak kayak Super Bowl kemarin. Ini Buccaneers lawan Bears yang menang Bears 2019. Nick Foles menggagalkan balas dendam pribadinya Tom Brady. Dan ini kalau gue lihat statsnya ini Nick Foles 243 passing yard, 1 touchdown, 1 interception.
Allen Robinson 10 kali nangkap 90 yards. Dan tapi yang kita sort ini Khalil Mack is back akhirnya ya. Setelah ditahan-tahan terus di double team, kemarin dia bikin 2 sack ke Tom Brady, dan sack kedua kalau nggak salah yang Tom Brady udah dia ngelihat Mack langsung ya ilah nih orang lagi. Abis itu dia ke bench langsung omel-omelin kan tuh oilnya. Nah, gimana tuh? Deal, menurut lo Deal? Memang salahnya OL Bucks apa memang permainan Bears efektif menurut lo Deal? Menurut gue emang mainnya bagus aja. Gue rasa match up dia lawan Wolves ya, yang rookie. Ya, Tristan Wirfs. Mostly oke, artinya nggak se-one sided apa yang digembar-gemborkan media. Gue rasa Wolves mainnya bagus. Overall ya, dia kena sekali kalah, terus sekali dilempar-lempar sama si Mac. Iya tuh gila, terus buset dah. Khalil Mack. Tapi overall mainnya oke. Cuma gue rasa memang Bucks tidak melakukan eksekusi dengan baik ya. Offense-nya banyak miss opportunity gue rasa. Sebenarnya sama dari Bears juga kelihatan bahwa Nick Foles nggak 100% lah. Nggak, dia bukan miracle worker, tapi menurut gue difference maker-nya jumlah pemain Bears lebih banyak. Ada Cordarrelle Patterson, dia main special team bagus banget emang. Terus gadget play-nya bagus, skema desainnya juga bagus. Gua rasa memang lebih banyak lah difference maker-nya di Bears. Ada Akiem Hicks sama Khalil Mack, pressure-nya all night long itu. Jadi gua rasa ya lebih banyak pemain bagusnya lah mungkin sekarang di Bears. Itu aja sih. Oke. Nah, Kak, gimana Kak kalau menurut lu? Kalau Bears, menurut lu gimana analisis lu? Sama sih, defense-nya juga mainnya bagus juga sih, bagus banget malah. Juga mereka pressure Brady all night ya, dan itu emang kuncinya untuk ngalahin Tom Brady adalah lo nge-pressure dia, lo menang di scrimmage, lo bikin dia gak nyaman di pocket dan bikin dia gak akurat. Khalil Mack ada 4 pressure, 2 sacks, 1 hurry, 1 QB knockdown, dan efeknya ini impactful banget buat offense-nya Buccaneers karena mereka juga third down conversion-nya juga jelek ya kalau nggak salah. Gue coba cek dulu. Ya, third down conversion Tampa Bay itu 4 dari 14. Which is itu berarti sekitar less than 30% ya. Less than 30%. Dan statsnya Brady sendiri juga 24 out of 41, 253 yard. Berapa touchdown tuh gue lupa sih ya. Dan emang itulah kuncinya untuk ngalahin Tom Brady adalah lo bikin dia gak nyaman, bikin banyakin pass rush, dan Khalil Mack juga karena lawannya mungkin rookie dan dia sering dapat one-on-one match up karena mereka main di 3-4 dan sering dapat one-on-one, ya dia bisa dominan. Lawannya rookie juga kan, Tristan Wirfs, walaupun Tristan Wirfs juga mungkin Nuha bisa jelasin nanti, dia udah mainnya bagus banget selama 4 week terakhir dan dia bikin strong side-nya Brady tuh lebih nyaman aja. Jadi it's a good win for Bears on defense, tapi offense-nya gue masih belum terlalu yakin karena masih nggak terlalu stabil, masih nggak konsisten. Oke. No, gimana no? Analisis sama Tristan Wirfs yang kemarin kalau kita nonton dibully sama Khalil Mack sampai dilempar satu tangan, gila. Gimana? Mana Tristan itu Wirfs? Sih cuma one of the highlight aja sih emang. Jadi ya kebetulan dapat highlight yang Khalil Mack ya istilahnya di kalau bahasa anak-anak zaman dulu di smackdown lah sama si itu Kak, nama move-nya apa yang tangan di itu tuh? Apa tuh nama move-nya tuh ya?
Itu mah murni di push aja sih tuh, kayak to push Itu murni atau di push gimana, aja, nggak ada nggak sih ada. memang move-nya, tapi ya gila aja sih gue gitu. Iya, maksudnya Gimana? dengan beratnya 360-an pound something dibanting itu sih ya gimana. Tapi ya overall emang dia did well. Jadi selama 5 week mainnya dia juga cuma baru sack low cuma baru 1 kali gitu. Dan memang sudah memproteksi Tom Brady dengan cukup baik. Dan kebetulan memang match at lawan Bears ini kan ya Khalil Mack yang notabene one of the best pass rusher in the league. Jadi ya pressure-nya yang Khalil Mack datangkan kepada dia cukup besar, dan one-on-one situation-nya tuh kadang bikin Tristan Wirfs kewalahan buat ngejaga movement-nya Khalil Mack. Jadi ya it's not a bad, ya gimana ya? Ya mungkin cuma ya bad day in the office aja lah buat Tristan Wirfs di week 5 ini. But overall it did good. Oke. Ini kalau gue kasih fakta-fakta dari tim stats-nya, rushing yards Bears cuma 35 yards loh. Tapi menang. Terus, ini mungkin kali ya faktor lain kenapa Buccaneers kalah. Ini penaltiesnya Bears 6, Buccaneers 11. Banyak banget. Dan kalau nggak salah itu Buccaneers itu tim yang paling banyak bikin penaltis ya, kalau nggak salah ya. Both of the team dari Tampa Bay sama Chicago, dua-duanya ada di top 5. Top 5. Ya, masalahnya di disiplin mereka. Disiplinerinya masih kurang berarti. Nah, ini next week Brady coba bangkit dari mimpi buruk di tackle 2 kali sama Khalil Mack lawan Packers. Wah, ini yang ditunggu ini. Ini 2 quarterback. Ini Tom Brady versus Aaron Rodgers. Nah, Aaron 12 versus 12 ya. Iya. Nah, Bears lawannya Panthers yang sekarang sebenarnya formnya lagi naik ya. Oke. Next. Ini kita bahas pertandingan AFC North, Ravens lawan Bengals 27-3. Gila ya. Gila emang Ravens. Defense-nya yang maksud gue yang gila. Karena gue bakal langsung lempar ke Nuha nih buat yang pertama nih. Patrick Quinn yang tadi gue baru lihat ternyata dia menang AFC Player of the Week 5 defense. Patrick Quinn, gimana analisis lu? Patrick Quinn ya, kalau gue baca statsnya, dia 1 forced fumble, 2 fumble recovery, salah satu fumble recovery-nya jadi touchdown. Betul sekali. Gimana tuh? Apakah dia sekarang kalau misalnya lagi race buat di Roy-nya dia langsung naik nomor 1, apa gimana buat Patrick Quinn? Kalau untuk race to be defensive rookie sih cukup ketat ya antara dia, terus Chase Young sama Antoine Winfield itu ya sebenarnya dari defense mereka yang paling contending lah untuk menjadi defensive rookie of the year. Cuman memang Patrick Quinn ini memang sangat cocok untuk bermain di Ravens dengan skema high blitz mereka. Jadi emang Patrick Quinn emang secara fisik gede dan memang dia jago blitzing juga, karena apalagi dia kemarin bikin touchdown. Nah, itu sebenarnya yang bikin match up antara Joe Burrow sama Patrick Quinn itu menarik. Nah ya, former teammate. Jadi ya Patrick Quinn tahu gimana caranya untuk mengatasi ya weakness-nya dari Joe Burrow, udah tahu lah. Jadi ya nggak kaget sih kalau misalnya dia bisa memenangkan match up-nya si antara match up LSU ini, dan ya skema defense Ravens ya mengerikan dengan high blitzing-nya itu. Jadi ya cocok aja sih ya hidup lo. Nah, Deal, kan kalau kita lihat sekarang kayaknya Lamar Jackson nggak mungkin MVP hangover ya, jadi nggak se-eksplosif musim kemarin, karena kan ini Lamar Jackson aja sebenarnya passingnya juga sebenarnya rada kurs ya. Ini 37 kali lempar, 19 yang komplit, 180 passingnya 2 touchdown, dan dia ngerasnya cuma 2 kali doang. Nah, tapi kalau gue nonton highlightsnya tuh kayaknya Lamar Jackson udah, ya mungkin karena Bengals defense-nya udah ngeset buat jaga-jaga Lamar lari ya. Tapi kalau menurut tuh gimana Lamar Jackson? Analisis dari match kemarin lawan Bengals. Gua rasa enggak ya. Gua rasa memang to a certain point memang bisa
baca apa yang mau Ravens lakukan. Tapi gue lebih ngerasa lebih ke kayak kadang-kadang dalam perkembangan quarterback itu mereka kayak di push atau mereka nge-push untuk pengen berkembang lebih cepat. Gua rasa Lamar mungkin belum sampai situ ya. Mungkin dia kadang-kadang getting ahead of himself gitu. Gua rasa kalau memang tidak dibutuhkan, memang Lamar tidak harus melakukan passing game yang complicated. Dia tidak harus melakukan drop back straight. Bisa memang hanya run game, play action, kalau mau passing, empty. Dan gue rasa kadang-kadang itu tidak dilakukan secara konsisten oleh Ravens. Gue rasa ketika mereka balik ke run game, jalan run gamenya. Jadi mungkin memang ada banyak concern. Gue rasa memang quarterback harus bisa melakukan passing game secara konsisten, tapi kadang-kadang belum nyampe ya. Lamar masih muda kan, ini baru season ketiga dia. Iya, season ketiga. 3 atau 4 ya. Dan dia masih punya banyak waktu, gue rasa. Nggak harus semua orang jadi Tom Brady di 3-4 musim pertamanya gitu, karena memang sulit. Jadi gue rasa nggak ada yang perlu dikhawatirkan lah. He will get it. He's a really good player. Oke. Nah, Kak, kalau menurut tuh, kalau gue nonton di highlights-nya Burrow nih, Burrow kemarin itu kena sack sebanyak 7 kali. Gimana nih, Kak? Lu kalau jadi Burrow nangis nggak? Di sack terus nangis. Nah, gimana jadi Burrow? Ya gimana ya, itu emang karena dia kan di draftnya ke divisi yang kita bisa bilang yang paling keras in terms of pass rush, dan 19 pressure it's a lot ya yang di surrender sama online-nya. Ya walaupun Bengals juga sebenarnya defense-nya nggak terlalu buruk juga, 11 pressure sekali sacks ya, susah juga ngejar Lamar kali ya. Dan 7 sacks ini Joe Burrow berarti Bengals udah allow 22 sacks in 5 games. 22 sacks. Which is kalau misalkan dalam rate yang sama ini untuk 16 game ya yang bakal mereka mainin ya bisa 70 tuh, bisa 70. Ya, sebagai fans Texans yang pernah merasakan rookie QB-nya dijadiin bubur, itu sebenarnya it's a bad sign ya, karena rookie QB kan butuh dilindungin, rookie QB butuh kayak ya dijaga baik-baik lah, supaya kalau misalkan terlalu banyak kena sacks, impact-nya juga ke confidence dia dia takut untuk ngambil keputusan, benar, juga lama untuk ngelempar atau harus mutusin dia harus running atau dia harus passing kalau misalkan RPO. Jadi if they want to tanking, mereka mau coba tanking musim depan, fix the all-line as soon as possible. Emang kelemahan mereka juga sebenarnya di posisi itu, karena defense mereka is not too bad. Running game mereka udah punya running back, wide receiver ya mereka tinggal ningkatin chemistry antara Burrow sama AJ Green yang gue nggak tahu bakal di-extend atau enggak. Tyler Boyd, T. Higgins, ya tinggal mengembangkan chemistry aja. But the all-line harus dirombak total. Dan ya let's see musim depan dia bakal lebih mature as a quarterback atau dia bakal kena baptism of fire lagi kayak sekarang ini. Oke. Nah, itu kan gue juga nonton highlightsnya yang kocak itu pas pas Joe Burrow lempar interception, habis itu AJ Green yang ditargetin, terus AJ Green-nya pas mau tackle, udah males. Gue nggak mau ngurusin kita, males, cabut aja gue, caps. Aduh, nah ini next week Ravens akan melawan Eagles. Nih mam. Kemarin sih ya kalau Steelers kan kemarin juga gara-gara defense ngaco ya, kayaknya sih kalau Ravens ya easy ya nih ya.
Should be easy. Should be easy. Nah, kalau Bengals akan coba bangkit, tapi ini agak susah lawannya Colts ya. Colts defense-nya. Colts. Nah, ini Colts yang kita nanti besok atau lusa kita tunggu nih power rankingsnya Fadil Ohio nih. Apakah masih Colts nomor 1 apa gimana nih? banyak yang menanyakan loh itu. Nah, ini kita tunggu nih. Nah, karena kan Fadil Ohio ada datanya. Dia bikin ranking tuh ada datanya. Jangan dikira gila atau apa. Ini ya data gila ya, lu harus terima dengan kegilaannya Fadil Ohio gitu. Nah, tidak sembarang dia. tapi nanti kita tunggu besok atau lusa. Nah, next ini ini nih rivalry AFC West yang menurut gue lumayan seru ya. Yo. Dan akhirnya Chiefs kalah. Akhirnya Mahomes juga lempar interception. Kalah lawan Raiders 40-32. Chef Juna pasti wah itu tuh ya. Aduh, kalau di itu ya, kalau di acaranya ya. Nah, ini kemarin Derek Carr 347 passing yards, 3 touchdown, 1 interception. Josh Jacobs 2 rushing touchdown. Wow. Henry Ruggs yang balik lagi main walaupun cuma 2 kali nangkep, tapi dia long pass semua. 118 receivingnya, 1 touchdown. Nelson Agholor yang kemarin dibully di Eagles, tetap dia bikin touchdown lagi. Sekarang totalnya 3 touchdown. Dibanding sama musim kemarin dia total 3 touchdown. Musim ini sama Raiders udah 5 match bikin 3 touchdown. Jadi fans Eagles masih kangen gak sama Agholor? Nah, terus defense-nya bikin 1 interception sama bikin 3 kali sack. Nah, Dil, menurut lo apakah Raiders sudah mendapatkan resep buat mengalahkan Mahomes? Kalau gua rasa resep agak sulit ya. Maksudnya resep itu kan something yang bisa consistently direplicate gitu kan. Sesuatu yang jadi dan orang lain semua bisa melakukan hal yang sama terus hasilnya sama gitu. Gua rasa enggak. Mahomes, he's still Mahomes, you know, it's still him. He can still do things that he can do. Tapi gua rasa Raiders nutupin satu hal yang lumayan glaring selama ini, yaitu ketidakmauan Derek Carr untuk passing deep. Itu jelas sekali ya. Ketika kita ngelihat konstruksi offense dari Raiders tuh kerasa gitu. Kadang-kadang ada deep shot yang bisa di take, tapi Derek Carr check down. Jadi kita nggak tahu seperti apa dalamnya offense Raiders gitu. Kita nggak tahu apa yang diinstruksikan oleh John Gruden buat Derek Carr. Tapi kalau kita lihat begitu ada Henry Ruggs yang punya speed yang sangat sangat game changing gitu ya. Betul. Itu terus jadi mau gitu passing deep, jadi mungkin memang nggak ada target yang cocok aja selama ini, dan begitu udah ada jadinya offense-nya jadi komplit gitu. Itu sih yang gue rasa. Kalau kenapa Mahomes penampilannya kayak gitu, gue juga nggak tahu. Sejak tahun kemarin gue rasa Mahomes nggak tahu ya, mungkin dia merasa harus main di dalam sistem lebih aman mainnya. Gue juga nggak ngerti, nggak seagresif tahun waktu dia jadi MVP. Itu yang gue rasa. Dia lebih willing take check downs. Not that that's wrong ya, tapi mungkin kadang-kadang terlalu direm-rem lah. Kadang-kadang kita lebih seneng kalau Mahomes mainnya di bom aja. Langsung jangan ditahan-tahan lah. Iya. Nah, Kak, kalau gue lihat ini, ternyata time of possession-nya Chiefs 24 menit 43 detik. Raiders 35 menit 17 detik. Nah, apakah salah satu cara buat ngalahin Mahomes itu ya mungkin lawan QB yang jago juga yang lain kayak gitu kali ya? Jangan kelamaan megang bola ya? Apa gimana menurut lo, Kak? Ya, itu sih sebenarnya bisa untuk QB yang lain juga sih, terutama untuk QB yang tipenya punya strong arm kayak Mahomes itu ya lo jangan sampai dia terlalu lama pegang bola dan pegang bola selama mungkin. Jadi menguasai possession sebenarnya ya
it's a must buat semua tim. Itu pasti akan semua tim juga pengennya gitu. Jadi Raiders juga mereka bisa manfaatin mereka punya running game juga, dua-duanya lagi pada gacor semua. Jacobs dua touchdown, sedangkan Devontae Booker juga it's actually having a good game loh, 62 rushing yard. Jadi it's a resep untuk ngalahin Mahomes. Ya, it always like that lah, pasti kayak gitu. Jadi emang agak aneh aja. Gue juga sempat note juga sama apa yang Fadil Ohio bilang. Mahomes agak gak seagresif musim lalu. Kayak dia lebih hati-hati. Dia coba settle for check down, ya bener. Dan juga dia juga gak terlalu sering goes to Tyreek Hill sama Travis Kelce yang kalau misalkan 20 plus yard. Biasanya kan kalau 2018-2019 dia ya lempar jauh aja gitu. Ala gunslinger. Mungkin karena Andy Reid pengen mencoba ngurangin resiko-resiko yang nggak perlu sama mereka, karena mereka juga udah punya running back rookie yang bagus, jadi mereka nggak perlu terlalu forcing the ball aja sih, jadi lebih hati-hati. But Raiders maybe is a big deal, seperti kata Chef Juna, but we'll see, kita lihat aja pertandingan ke depannya. Jadi yuk kita kayaknya seru nih ngeliatin Raiders nih musim ini. Oke. Nah, gimana Henry Ruggs setelah balik lagi dari cedera dan dia dipakai buat deep threat lumayan ya. Gimana buat lo? Menurut gue sih Henry Ruggs ini ya udah menjadi game changer lah. Maksudnya dengan ability dia yang punya lari kayak macan yang kencang banget itu kan. Bener sih kata Fadil Ahaya tadi, itu melengkapi offense-nya Derek Carr yang dimana dia sangat-sangat notabene bermain konservatif, main aman, main check down, dan ya bola-bola pendek lah. Dan dengan adanya Henry Ruggs yang truly game changer with his ability, dia jadi cukup sering bermain bola-bola deep. Bahkan ya itu, dia kan bikin touchdown ya dengan 118 yard. Jadi ya gua rasa sih ya Raiders ini menarik musim ini, memang menarik untuk ditonton. Itu sih. Nah, kalau Ceh gimana Ceh? Kemarin kan Ceh larinya kurang ya. Kemarin Ceh itu cuman 40 yards 10 kali lari. Gimana kalau menurut Ceh? Apa yang salah sama Ceh? Apakah mungkin karena memang defense Raiders run defense-nya bagus, efektif apa gimana? Untuk defense mungkin gue akan sedikit kasih highlight ke ini kali ya. Kedua dua edge rusher-nya si Raiders ini, Colin Farrell sama Max Crosby, mereka ini dua orang ini ya memang benar-benar bisa ngasih pressure lah ke Mahomes. Jadinya running game mereka itu Mahomes tuh nggak terlalu gimana ya bahasanya itu nggak terlalu bisa memainkan running game seperti apa yang biasanya dimainkan. Makanya Clyde Edwards-Helaire ini nggak terlalu banyak bermain bagus lah, atau dia cuma miss tackle cuma 10 carry dari 10 carry dia ngebawa cuma ya miss tackle itu cuma beberapa, nggak banyak ya. Memang nggak sebagus waktu dia pertama kali di opening game lawan Texans ya, tapi ya mungkin di game ke depan bisa main lebih baik lagi. Oke. Nah, ini sedikit nyambung boleh. Ini dia sebentar. Kenapa? Mungkin salah satu penyebabnya kemarin Patrick Mahomes nggak so eksplosif biasanya adalah ya pressure yang dari Raiders sendiri. Pressure-nya Raiders itu ke Mahomes itu ada, gue sebenarnya nggak percaya dari nomornya 22 kali. 22 kali, 3 sacks, 3 blitz, 17 kali hurry sama 2 QB hits. Dan banyak juga bad throw-nya dari Mahomes karena dia harus buru-buru get rid of the ball 11 kali. Jadi 22 out of 43 ya give credit to Raiders defense ya. Oke. Nah, next week ini Raiders bye ya. Raiders bye week. Chiefs juga bye week ya. Chiefs lawan Bills yang ini ya, karena Bills kemarin main di Rabu pagi
football. Apa rambut wangi football? RBF ya. RPF. TNF dong. ya. Karena Rabu pagi football. Nah, karena mainnya itu dia dipindahin jadi ini SSF, Selasa subuh football. Jam 4. subuh. Berarti Monday Night Football-nya double header dong ya? Betul. Monday Night technically ya. Iya. Ya, gitu lah ya sih. Benar. Nah, next ini bonus game ya, karena ini juga ya gue juga sedih banget liatnya. Cowboys lawan Giants, menang Cowboys untungnya 37-34, dan ya gue sedih banget lihat ini ya cerita cederanya Dak Prescott. Aduh, itu katanya gue nonton ada yang dokter yang analisis di YouTube, katanya itu cederanya mirip yang pemain basket Gordon Hayward dulu ya. Itu parah banget. Semoga Dak Prescott bisa cepat sembuh, bisa balik lagi. Ya, semoga bisa bawa Cowboys ke championship game sih intinya. Intinya ya. Nah, ini kemarin Zeke 91 rushing yards, 2 touchdown. CD Lamb 8 kali nangkap, 124 receiving yards. Terus gimana nih, Deal? Apakah Cowboys bakal masuk playoff dengan Andy Dalton? Gue nggak tahu ya. Maksud gue NFC East kan memang nggak bisa diprediksi karena memang sulit banget ya. Kita nggak ngerti gitu maksudnya. Selisihnya bisa jadi cuma 1-2 game bisa jadi, atau ya we don't know lah. Maksudnya kalau divisi aneh kayak gitu kan sulit diprediksinya. Tapi mana ya, Andy Dalton tuh justru menurut gue ahlinya dalam main oke aja gitu. Maksudnya he doesn't need to do much gitu. Infrastrukturnya bagus. Mereka punya receiver jago-jago, backs-nya oke. Mungkin online-nya agak bermasalah ya. Sama defense-nya itu masalah lain. Tapi but at least on offense talent-nya ada, dan gua rasa Andy Dalton bukan tipe yang melakukan kesalahan spektakuler gitu. Cuma dia nggak membuat play yang spektakuler juga gitu. Ya, Dalton line lah. Dalton line itu kan skala apa ya? Skala normal lah. Kita bilang average quarterback di NFL itu Andy Dalton gitu. Dia nggak jago tapi dia nggak jelek juga gitu. Jadi ya dulu kan waktu di Bengals, waktu zaman mereka bisa masuk playoff beberapa tahun berturut-turut, itu kan mereka punya infrastruktur yang bagus, online-nya bagus, kemudian punya receiver yang bagus, core waktu itu lumayan bagus, defense-nya juga oke. Mungkin di Cowboys sekarang nggak punya defense yang bagus, tapi at least infrastruktur mereka di offense bagus. Itu aja sih. Oke. CD Lamb. Gimana menurut CD Lamb? Apakah ini dia bakal rebut-rebutan sama Amari Cooper buat jadi WR1-nya Andy Dalton ntar? Apa gimana? Untuk pembagian bola sih sebenarnya tergantung dari bagaimana skema Mike McCarthy ya, dengan Andy Dalton yang ya sebenarnya bagus-bagus aja gitu loh. Dan kemarin terbukti dengan dia bermain bersama Andy Dalton pun dia mendapat catch yang lumayan, nggak banyak sih, cuman ya berubah situasi gimana Cowboys itu bermain. Jadi ya it's good dengan maksudnya dengan Prescott aja bisa seperti itu, harusnya sih dengan Dalton yang dengan sekarang dengan posisinya seperti itu ya harusnya bisa produce lebih banyak. Tapi ya balik lagi dengan kondisi dari receiving corps mereka, ada Amari Cooper dan Michael Gallup, ya pasti bola itu akan terbagi menjadi tiga arah. Jadi ya still good lah. Oke. Ini Kak Giants. Ini kan Giants. Daniel Jones 222 passingnya 0 touchdown 0 interception, tapi
kemarin kan dapat Devonta Freeman. Ternyata Devonta Freeman langsung main loh, 60 rushing yard, 1 touchdown. Nah, Darius Slayton tiba-tiba bagus ya, 129 receiving yards. Nah, gimana nih? Kak, Giants, menurut lu kapan menangnya nih Giants? Kalau kapan menangnya jangan tanya gue lah, coba tanya yang fans Giants yang mungkin udah menyerah mendukung tim mereka saat ini. Ya, ini soalnya Giants dan Jets ini punya problem yang hampir sama. Mereka punya O-line yang jelek, quarterback yang nggak didukung, wide receiver yang at least Giants punya Slayton sama Tate masih lebih bagus lah. Ingram juga. On defense juga, ini gue sedikit nota juga, dia cuma 7 pressure, which is okay, I guess. Nggak terlalu buruk, nggak terlalu jelek juga. Cuman dengan defense yang sekarang, gue nggak tahu mereka bisa tahan juga, kalaupun Daniel Jones sama offense-nya lagi pada gacor tiba-tiba. Tapi kalau misalkan defense-nya ya masih liki-liki kayak sekarang juga ya, bakal sama aja bodong kan, sama aja bohong. Ya gue juga masih nggak yakin juga sih sama Daniel Jones, karena ya dia masih terlalu nggak konsisten, dia masih sering naik turun juga, dan masih banyak kesalahan yang sama kayak waktu dia rookie. Dan kalau untuk match kemarin juga sih ini kayak dua-duanya itu mencoba untuk memberi kemenangan untuk tim yang lain gitu. Jadi it's not a good look ya untuk NFC East juga, terutama dengan dua tim yang lainnya kalah dua-duanya kan. Jadi ya let's see aja sih, ini divisi bakal selucu apa nanti pas akhir musimnya. Apakah bakal kayak Seahawks zaman 2010 yang juara divisinya itu losing record, iya. Atau mungkin tiba-tiba ada second win dari Dallas Cowboys, tiba-tiba yang kata fans Cowboys ada yang berharap kalau misalkan 2-3 mereka akhirnya 13-3. Ya, nggak tahu ya. Gue tahu siapa. Gue tahu. Iya. Aduh. Itu bukan berlomba-lomba untuk lolos playoff, tau nggak? Berlomba untuk mendapatkan first draft pick. Ya. Aduh, NFC East emang. Nah, next week ini Cowboys mainnya di ini ya, SPF ya, Selasa Pagi Football. Lawannya Cardinals. Nah, ini Cardinals agak-agak tricky nih ya, karena Cardinals juga kemarin baru menang kan, setelah 2 kali kalah beruntun. Terus Giants ya lagi-lagi NFC East lawannya tim tanpa nama, Washington Football Team. Nah, lihat nih, ntar gimana nih 2 tim kocak ini di NFC East. Nah, terus gue tadi dapat info ternyata ada fans Seahawk SIHOK bakal masuk ini, bakal jadi bintang tamu kita. Nah, jadi kalau gitu, buat bahas Seahawk kita taruh di terakhir. Kita bakal bahas yang kemarin di Selasa Pagi Football ya, Saints lawan Chargers ya. Ini 30-27 menang Saints. Yang Saints kali tuh kickernya Chargers ini ya, doeng ya, kena tiang ya. Iya kan? Tapi kemarin gue langsung Justin Herbert. Sebenarnya dia mainnya gokil ya. 264 passing 4 touchdown loh. Itu katanya rookie pertama di Monday Night Football yang bikin 4 touchdown tapi kalah. Nah, gimana tapi gimana menurut lo? Dengan Keenan Allen yang out pas di game karena cedera punggung. Tapi kalau lihat performanya Justin Herbert, apakah dia race buat Oroy langsung nomor 1 apa gimana? Untuk kompetisi offensive rookie sih masih banyak ya saingannya dia ya. Masih ada Joe Burrow, masih ada Justin Jefferson juga, jangan lupa. But kemarin itu waktu pertandingan lawan Saints itu memang benar-benar Herbert tuh show ini loh, benar-benar. Ini loh skill gue yang orang-orang lu pada bakal gue lihat nih. Jadi deep throw-nya dia kan memang menjadi salah satu
ini lah advantage-nya dia lah. Hmm. Dan itu ditunjukin sama dia kemarin. Jadi Iya. dia tuh ngelempar 3 deep completion dari Iya. 6 attempt. Berarti ya memang oke lah dengan dia, apalagi kan ada satu highlight tuh yang dia snap dengan satu tangan, terus 2 edge rusher-nya itu langsung lari ngejar dia, dan dia ngelempar langsung dapat sama Keenan Allen. Emang ya memang sih masih ada kelemahannya Justin Herbert nih, seperti dia tuh masih read defense-nya masih belum terlalu bagus lah. Tapi memang secara nggak langsung memang udah membaik sih. Maksudnya kelemahan dia selama di college main di Oregon itu kan salah satunya adalah read defense-nya yang jelek. Nah di Chargers ini pelan-pelan kelemahan dia ini udah mulai sedikit berkurang nih dengan read defense-nya. Jadi dia udah mulai bisa mencari celah di mana receiver itu lari, receiver itu kemana. Dan ya salah satunya itu ya karena dia lempar ke Keenan Allen itu dengan posisi dia dapat pressure dan dia bisa melempar dengan akurat ke Keenan Allen. Berarti salah satu kelemahan dia itu memang mulai agak sedikit berkurang, dan ya masa depan dia cerah lah di Chargers. Oke. Kak, gimana Kak menurut dari performance Chargers? Ini kemarin kan Mike Williams juga 109 receivingnya 2 touchdown yang dia bikin ini ya spectacular catch-nya itu. Tapi ya sayangnya tendangannya kena tiang. Aduh. Fans Bears jangan ini ya PTSD. Maaf fans Bears. Aduh, ya, maaf. Suka gatel mulut saya emang. Cuman ini kan kalau dari running back situation-nya juga kan Austin Ekeler cedera agak lama kayaknya. Nah, tapi kalau dari keseluruhan ini kan juga defense-nya si Joey Bosa bikin 1 sack juga, terus juga bikin 1 interception ya kemarin. Iya, 1 interception. Cuman gimana tuh? Kalau dari performance-nya Chargers nih sayang banget 1-4, dan ini infonya Chargers musim ini kalah jarak poinnya 7 poin atau kurang loh. Aduh, ini lagi-lagi PTSD pas zaman season ke 2018 atau 2017 gitu yang kalahnya tipis mulu. Gimana menurut lo, Kak? Iya, kalah tipis mulu ya. Iya. Itu emang kayaknya penyakitnya Chargers atau gimana gue nggak tahu sih ya. But kalau overall on offense Herbert sendiri juga ya udah Nuha tadi bilang juga itu luar biasa banget. Terutama dia kena pressure 12 kali, jadi pressure-nya dari defensifnya New Orleans Saints juga ini kencang juga, dan Herbert sendiri ini dia main selain nggak sama Austin Ekeler, selain nggak sama Keenan Allen ya, Keenan Allen dia juga main nggak sama starting left tackle, right tackle, dan right guard. Jadi dengan offensive line yang bisa dikatakan ya second string, ya cenderung BPJS juga. Dan it's a good showing from Herbert lah. Running game-nya juga walaupun nggak terlalu konsisten sih, tapi masih ada secerca harapan sih dari JJ dan JK ini, Justin Jackson dan Joshua Kelly. Sama Joshua Kelly. Yeah. Mungkin kecenderungannya kalau misalkan Los Angeles Chargers ini adalah mereka terlalu konservatif ketika mereka udah pegang lead. Mereka udah pegang lead. Jadi mereka itu ini kemarin doang in second half, masuk second half mereka udah 20-10. Mereka udah 20-10. On second half mereka cuma skor 7 poin. Mereka cuma skor 1 touchdown. Yeah. Jadi mereka kadang suka kurang agresif di quarter 3 sama masuk quarter 4 itu. Yeah. But ya kalau untuk kicking yang missing itu untung-untungan juga sih kalau gue bilang. Kayak dan satunya juga karena Sean Payton juga berhasil icing the kicker juga sih. Iya sih, iya. Ya, dia minta time out pas kickernya mau nendang, akhirnya Michael Beckley yang nendang miss pas kedua kalinya. Jadi dan defense-nya Chargers juga nggak membantu si Herbert juga karena cuman 1 menit drive doang yang rushingnya Taysom Hill itu yang nyamain kedudukan. Itu juga salah satunya juga karena
defense-nya yang bocor. Jadi terlalu banyak preventif, akhirnya mereka kebobolan a lot of yards, akhirnya mereka kebobolan juga akhirnya seri. Seharusnya itu bisa sesuatu yang bisa dihindarin sama Chargers. Overall, it's a good on offense, but masih banyak yang harus ditingkatin sih. Oke. Nah, Dil, nih Saints yang kemarin itu sebenarnya Michael Thomas kan ya gak sembuh-sembuh banget, tapi ternyata dia di bench karena dia berantem sama teammate-nya di disiplin gitu ya. Nah, ini Drew Brees 325 passingnya, 1 touchdown, 1 interception, tapi Kamara lagi-lagi dia memang running back yang nangkep bolanya terbaik di NFL ya. 8 kali nangkep, 74 receiving yards. Terus defense-nya juga defense-nya bikin satu ya cuman 3 sack sih. Cuman gimana nih tanpa Michael Thomas menurut lu kemarin Saints kelihatan terseok-seok apa gimana? Kemarin gue sempat buat remark soal Drew Brees. Nggak ngelakukan downfield passing ya. Yeah. Gue rasa to an extent masih ada. Cuma sembuh dikit mungkin dah. Gue ngerti juga. Udah mulai ada usaha nggak melakukan passing lebih deep daripada biasanya, nggak cuma hanya lempar ke running back di belakang LOS aja, tapi kelihatan cukup gitu. Maksudnya ada effort untuk passing vertikal, meskipun gua rasa eksekusinya masih kurang ya. Kayak misalnya Kamara butuh effort lebih lah untuk nangkep bola yang pakai juggling dulu segala macem. Tapi gue rasa cukup gitu ketika bisa melakukan itu, offense-nya akan jadi lebih hidup. Dan awalnya gue kira bakal sangat maksudnya offense-nya Saints bakal mati gitu dengan kondisi Drew Brees seperti sekarang dan nggak ada Thomas, tapi ternyata mereka punya cukup banyak playmaker dan Drew Brees masih bisa melakukan passing cukup lah, at least ya. Udah nggak dalam kondisi kayak bisa super explosive passing game atau something, no. Tapi dia bisa melakukan cukup buat menang at least. Oke. Nah, ini next week Saints bye. Terus Chargers lawannya Chargers. Oh, Chargers juga bye. Oke, berarti 2 tim yang main di Monday Night Football kemarin ternyata dua-duanya bye. Nah, jadi oke, bintang tamunya udah ready. Jadi sebelum kita masukin bintang tamunya, kita nonton dulu pesan-pesan yang berikut ini ya. Ya, balik lagi sama bintang tamu kita yang tadi gue udah bilang ini mungkin lega ya, abis jantungan kemarin, sport jantung gitu kayak nontonnya. Aduh, udah tahu-tahu pas udah 4th down lawannya bukannya field goal tapi go for it, gagal. Langsung let Russ cook, di cook beneran, langsung menang, gila nih. Dan sekarang Seahawks 5-0, kita kedatangan bintang tamu dari Indo Seahawks, Om Pongki. Apa kabar Om Pongki? Very good, cuman kayaknya jantung perlu di. Nah, ya gimana Om habis cek jantung gimana Om? Ya, ini udah banyak ngikutin. Jantung tapi rambut juga ngikut. Ya, jadi bagi fansnya Seahawks siap-siap ya, jantung sama rambut dikorbanin. Jadi nih kayaknya kalau yang baru nonton NFL gitu, kalau misalnya nyari fans apa dan ternyata milih Seahawks, syaratnya cuma satu, jantung harus selalu sehat ya. Harus kuat ya. Harus kuat. Harus pedean dulu, dilatih, baru nonton. Nah, kemarin lawan Vikings 27-26 nih, Russell Wilson 17 passingnya, 3 touchdown, 1 interception. Nah, Om, gimana Om kemarin? Kalau nonton Seahawks gimana reviewnya Om? Kemarin sih terus terang ini mirip-mirip sama game yang NFC Championship tahun 2014, masih ingat? Oke. Ya, secara thrillnya mirip banget, karena itu kalau dilihat sih udah nggak ada hope buat menang Seahawks.
ya masuk fourth quarter juga kayaknya udah hopeless lah. Iya. Udah pada ngomong apa kalau di grup udah ngomong yang jelek-jelek deh. Ya itu mirip banget. Jadi udah nggak ada chance menang karena offense-nya aduh hancur banget karena memang secara histori si Wilson itu kalau main di hujan jelek. Oh, betul. Padahal kan Seattle kota hujan. Oh Tapi bingung makanya dia kenapa nggak nyesuaiin diri. Kita kemarin udah hopeless ya, lihat Wilson begini mainnya jelek, terus defense terutama, aduh, defense nggak usah ngomong deh ya, kalau mau diapain aja terserah, ya terserah. Ada satu poin sih untuk defense, pas lagi run defense, biasanya bagus tuh 4 game pertama, lawan Dallas, lawan Atlanta, tapi pas ini kok, waduh. Tahu yang namanya itu nggak, bahkan second running back itu bisa sampai 100 yard lebih loh. Alexander Mattison ya. Mattison. Second running back. Iya. Mana kalau Cook main terus 200 kan. Wah. Sebenarnya udah 200 ini. Sebenarnya totalnya udah 200. Totalnya 200 sih. Benar sih. So makanya kita bingung ini andalannya apa udah nih Seahawks secara defense ya. Kemarin kita pikir oke lah Cook bisa di stop karena first 4 game run defense-nya bagus. Tapi kok ini jadi dibully terus nih defense-nya. Ya makanya kita pasrah, semua udah pasrah, mau apa aja terserah lah. Pas lagi yang fourth down mau go for it juga terserah, mau score touchdown juga udah. Ternyata, nah ini ada key point mungkin buat teman-teman. Satu key point kita juga bahas di grup internal Seahawks adalah anehnya selama 5 game pertama ini defense-nya walaupun jelek, tapi mereka yang penting it counts when it matters. Oke. Nah, when it matters kan. Jadi kita semua tuh perhatiin dari yang lawan kemarin yang lawan Dak Prescott ya, yang dia lempar terus intercept. Iya. Kita lihat kan. Terus kemarin yang fourth down stop. Oh iya. Kita hampir ya udah deket goal line. Itu juga kan. Itu when it matters mereka bikin play tuh. Itu yang amazing. Itu yang kita cukup salut sama Seahawks-nya defense. Biasanya sih kalau di total yard poin udahlah pasrah kita. Terus yang game ada satu lagi yang goal line juga yang lawan New England. Oh, Patriots ya yang itu Newton nih. Iya. Yang Newton di stop ya. Di stop. Yes, ya kan juga stop juga tuh di goal line. Makanya padahal yang lari Cam Newton loh, bayangin itu masa Cam Newton kan kenceng. Yes, so makanya itu yang bit X factor-nya di Seahawks tahun ini. Oke. Nah, terus juga tuh. Oh ya, go ahead, udah. Deal gimana Deal? Analisis lo Deal. Kalau kemarin Seahawks. Iya, boleh Seahawks ya. Gimana Deal? Ya, bener tadi kata Om Pungki ya. Di timeline gue tuh ngikutin beberapa fansnya Seahawks juga yang orang-orang analitik biasanya mereka selalu percaya data, selalu percaya statistik gitu. Tapi karena mereka fans Seahawks, mereka percaya jinx juga. Benar tadi kata Om Pongki, begitu udah hujan, Russell Wilson tuh mainnya tuh biasanya nggak karuan gitu. Dan tapi mereka bilang analisisnya adalah kudos to staffnya Seahawks karena sekalipun jadi tahun ini adalah tahun di mana staff Seahawks akhirnya let Russ cook ya. Beneran mereka bergantung pada passing game di awal-awal nggak run game dulu terus baru passing on third down. Tapi sejak di neutral situation istilahnya itu adalah ketika di first dan second down ketika lawannya belum expect untuk passing, mereka melakukan passing secara konsisten. Nah, di awal-awal bener tadi kata Om Pongki passingnya nggak karuan gitu dan bahkan di drive terakhir itu pun mereka harus ngadepin fourth down 2 kali kalau nggak salah baru bisa convert gitu kan. Jadi kudos tuh staffnya Seahawks yang percaya sama Russ gitu. Terus sampai akhir gitu kan butuh lempar ke Metcalf 2 kali baru bisa convert dan akhirnya itu di reward dengan touchdown akhir yang baru bisa akhirnya cuma
Cuma 1 poin aja gitu kan. Jadi ya itu menurut gua big kudos to Seahawks staff. Mungkin mereka it's not their best game ya, maksudnya secara schematically run defense-nya bener tadi kata Om Pongki, dihabisin banget sama Vikings, tapi when it matters itu kerasa ya. Jadi kayak Seahawks staff itu expect something yang unexpected karena ketika Vikings run itu mereka sering sekali run ke kirinya Vikings, kanannya Seahawks. Itu sukses berkali-kali, tapi for whatever reason diisi konversi ke 4 itu yang 4th and inches itu mereka run ke kanan dan nggak tembus gitu. Itu juga terjadi waktu di game lawan Patriots gitu. Si goal line series-nya yang waktu lawan Cam Newton tuh Pats ngeran sekitar 4 play beda semua gitu. Dan di yang terakhir itu kayak mereka kayak tahu gitu, oh play-nya ini, padahal play itu belum kelihatan sebelumnya gitu. Jadi I don't know, mungkin maybe there's something in Seahawks coaching staff yang do their job pretty well gitu. Oke. Di Metcalf gimana? 2 touchdown loh. DK Metcalf ya gimana ya? Dia kan sebenarnya technically bukan rookie. Sorry gue potong. Dia kan sebenarnya ya technically bukan rookie ya, cuman kan dia second year, tapi ini ibaratnya lagi breakout year dia gimana menurut lo? DK Metcalf. Ya DK Metcalf ya dengan physically yang technically gift banget lah, dengan tinggi yang badannya sebesar itu, cornernya Vikings ya diobak-abrik sama dia. Benar-benar diobak-abrik lah dengan dia dilempar Russell Wilson bola bisa dapat 2 touchdown dengan bola-bola deep. Itu semakin memperkuat koneksi. Jadi kan udah Russell Wilson udah punya koneksi sama Tyler Lockett nih. Nah, musim ini dia koneksinya sama DK Metcalf lebih anget-angetnya lah, istilahnya lagi dibangun banget nih. Makanya sampai kalau nggak salah di akhir interview tuh sampai DK Metcalf tuh bilang rush for MVP. But ya spread ya, jadi koneksinya memang udah bagus. Jadi ya nggak salah sih kalau memang DK Metcalf bisa, apalagi dengan bermain dengan Russell Wilson dengan quarterback yang tepat lah, dan yang bisa memaksimalkan potensinya dia. Nah, kalau Justin Jefferson gimana tuh? Nah, ini baru gini, Justin Jefferson ya dia mainnya nggak terlalu bagus ya. Maksudnya di game week kelima ini nggak sebagus seperti di game week sebelumnya waktu di game week 3 atau game week 4. Ya just a bad day in the office aja sih menurut gue. Oke. Ada tambahan juga. Boleh. Bondingnya si DK sama si Russ tuh. Dengar-dengar di pas off season mereka benar-benar ada kalau nggak salah ke luar kota kemana gitu. Nah, mereka latihan benar-benar berdua. Jadi benar mereka lempar biar dapet chemistry-nya sama bonding. Terus mereka berdua. Itu kemarin baca dari mana lupa, pokoknya ada berita begitu pas off season. Oke, memang kalau di NFL tuh karena ya lempar QB ke WR atau running back dan lain-lain memang harus ada bonding time-nya ya biar chemistry-nya tumbuh ya. Oke, nah Kak gimana Kak? Vikings nih. Nah, ini pertanyaan gue langsung straight to the point. Apakah keputusan 4th down-nya itu tepat? Keputusannya kalau based on skenario sih harusnya tepat ya. Karena itu adalah satu, dia 4th and 1, terus baru masuk 2-minute warning, dan kalau misalkan 4th and 1-nya ke convert, itu ngabisin time out. Jadi antara, kalau nggak gue lupa, Seahawks masih ada time out beberapa juga. Jadi ya dua juga. Ada 2. Jadi seenggaknya mereka dapat first down, mereka ngabisin 2-minute warning tadi, dan mereka ngabisin time outnya Seahawks. So it's a good decision. Dan yang harus dicermati lagi adalah Minnesota di quarter 2 atau quarter 3 sempat ada 4th and 1 juga, hampir exactly same play, dan mereka berhasil. So the decision it's sebenarnya ada berdasarkan beberapa saat sebelumnya ketika mereka coba convert 4th and 1 dan berhasil, dan mikir bisa juga sih sebenarnya. But it is badly executed, dan it's a great play juga dari Bobby Wagner juga yang stop Mattison di 4th and 1 itu. So it's kalau seperti yang gue bilang di beberapa grup,
it's a good play, it's a good idea, but it's badly executed. Oke. Dan juga sedikit lagi untuk yang kenapa si Hawks bisa menang juga, karena ada juga fatal mistake-nya dari Vikings juga sih. Jadi di quarter ketiga itu mereka 2 kali turnover, ya kan? Mereka 2 kali turnover. Mereka pertama fumble-nya Cousins, satu lagi interception-nya Cousins lagi. Dan in 8 minutes di third quarter itu mereka Seattle bisa skor 3 touchdown. Skor 3 touchdowns. Hanya dari 7 play doang loh. 7 play doang. Iya, gila emang. So it's maybe kalau gue lihat sih in first half Vikings bagus mainnya, defense-nya juga rapi, pressure-nya juga ada. But in third quarter somehow, ya mungkin seperti kata Om Pogi tadi, kayak something magical happen in Seahawks gitu loh. Kayak mereka cepat banget drive down the field, score touchdowns, terus langsung balikin keadaan, langsung 21-13, walaupun sempat dibalikin lagi sama Vikings jadi 26-21, iya. Yeah. But overall is not really that good of a game for Seattle. Tapi ya it is what it is lah. It is what it is. Dan Seahawks yang masih 5-0 sekarang. Oke. Nah, terakhir nih Om Pongki mau nanya. Kemarin kan Dalvin Cook itu sempat cedera ya. Pas lagi lari berapa yards, atau tiba-tiba dia langsung lari ke kanan, langsung agak pincang gitu. Nah, itu apakah itu kunci kemenangan Seahawks yang jadi ibaratnya momentumnya gitu? Nah, ini kayak dimanfaatin tiba-tiba langsung bikin 3 touchdown ya. Tadi yang kata Oka bilang, nah, menurut Om gimana? Apakah Cook cedera itu momentumnya Seahawks? Bukan, I don't think so, karena kenapa? Karena lihat aja siapa tuh Mattison ya. Mattison tuh udah gila-gila juga mainnya. Dan Seahawks juga nggak bisa stopping. I don't think itu momentum changer pas di situ. I think it's about Russ juga sih. Dia kan kalau kita ambil contoh lah yang game lawan Green Bay, FC kan, itu Russ juga mainnya jelek banget tuh. Interception, segala macam. Yes, tapi akhirnya dia comeback di kalau nggak salah fourth quarter, third quarter, sama juga game ini dia juga melakukan itu. That's why kita lihat itu kayaknya di game changer adalah di situ. Dan satu loh expected dari offense adalah si running back-nya, si Carson. Ya, jadi banyak yang juga overlook ya bahwa si Russ Cook terus, cuman sebenarnya si Carson ini ya selain si Russ sama DK lah, sama receiver-receivernya. Carson ini yang juga menurut saya ini adalah si waitress-nya. Jadi bolehlah mereka cook dalam ya, koki-koki, cuma yang bawa makanan yang untuk ke depan ke tamu-tamu itu Carson menurut saya. Ya, jadi Carson yang ya contoh kemarin ada bikin 1 touchdown ya. Jadi kalau saya lihat juga a bit change of momentum tuh. Dan banyak first play of the drive lah itu. First play of the drive juga. So di game first 4 game itu juga saya lihat Carson selalu unsung hero sih. Oke. Jadi contribute lah baik dari passing atau runningnya dia sih. Dan ada satu mungkin saya share juga tapi nggak tahu ya, nanti mau ada next question. Ada satu yang second or third running back-nya Seahawks itu tugasnya cuma ngeblok. Perhatikan yang last play atau last 2 play itu kalau dia nggak ngeblok si running back itu, si Wilson kena sack dan itu jadi touchdown. Untung aja ya. Nah, nih kita udah di penghujung podcast, cuman terakhir banget nih buat Om Pongki. Yes. Apakah saatnya para expert dan media kasih voting MVP ke Russell Wilson musim ini? Kacau loh Om, ini masa selama karir 0 MVP vote. Nah, ini musim sekarang apakah saatnya? Walaupun ya misalnya amit-amit kenapa-napa gitu kan. Ya at least vote lah gitu. Gimana Om Pongki? Udah pasti sih. Udah pasti ya? Ya udah pasti. Dan ini ada bagusnya East Coast bias kali ini nggak terlalu ketara ya. Biasanya ada East Coast bias yang ya
mereka lebih watch, lebih perhatikan, lebih ya itulah bias ke tim-tim East Coast atau ya yang di North atau yang South ya. Tapi untuk West Coast biasanya kan nggak terlalu diperhatikan. Yeah. Jadi mungkin pada saatnya West Coast showing lah bahwa bisa ada pemain yang bagus, tim ya, of course pemain lah terutama. Lihat sih. So, I think about time lah si Wilson ya udah berapa tahun ya dia? 8 tahun kan? 8 tahun. 8 tahun di NFL, I think about time sih. About time ya. Dan ini juga karena play yang dipilih oleh coaches. Karena dulu kan dia selalu pass second ya, run first pass second. Jadi memang jumlah throw-nya juga nggak sebanyak quarterback lainnya. Dan kali ini dibalik. So ya it proof bahwa dia it's a something. Oke, nah, itu podcast kita buat hari ini. Thank you banget Om Pongki udah join. Thank you. Thank you banget Om Pongki. Semoga Indo Seahawks makin solid, makin rame. Dan yang buat baru nonton NFL dan nonton podcast atau dengan podcast ini, udah ke Seahawks aja, Indo Seahawks. Tapi yang penting syaratnya jantung harus sehat. Latihan. Ya itu. Set rambut ya, nanti putihan semua kayak begini. Nah, benar. Nah, thank you banget Om Pongki udah join. Thank you banget seperti biasa Fadil Ohio udah join. Thank you banget Oka udah join. Thank you banget Nuha sebagai rookie analis juga udah join. Dan thank you banget yang udah nonton di YouTube dan dengerin di Spotify. Jangan lupa di YouTube subscribe, ke lonceng samping subscribe biar kita upload langsung dapat notifikasi, langsung update sama NFL di Indonesia. Lalu like, comment, share video ini karena ya thanks to Mola juga udah nayangin. Jadi NFL bisa lebih menyebar di seluruh Indonesia. Nah, karena NFL itu seru gitu. Nah, jadi thank you banget udah nonton. Ya semoga di week 6 gak ada tunda-tundaan lagi. Karena ya kemarin juga nih tiba-tiba banget tundanya kan. Semoga kita bisa upload lagi di hari Rabu seperti biasa. Jadi thank you banget udah nonton. Thank you banget udah dengerin. See you di episode selanjutnya ya. Dadah. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo. Atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.